Saya udah ingatkan berkali-kali. Hanya gara-gara si Bahar blunder akhirnya membunuh marwah para habaib secara jamaah. Jamaah. Kena imbasnya semua, Masya Allah. Kasihan. Apalagi narasi-narasi di luar sana sudah mulai banyak. Bubarkan RA, bubarkan RA, bubarkan RA. Kenapa? Karena belum terkonfirmasi kebenarannya, tersambung atau terputusnya sebuah. Bahkan saya boleh nggak bocorkan sedikit. Sudah mulai ada pergerakan-pergerakan pribumi yang terdiri dari jamaah, ustadz, para kiai pribumi. Hati-hati. Saya sampaikan kayak begini belak-belakan. Saya nggak bisa menyimpan sesuatu. Ya kiranya ini penting. Saya perlu sampaikan. Saya sampaikan. Oke. Jadi tidak usah salah paham. Ya inilah makanya pentingnya harus ada yang berani menyuarakan, menyampaikan. Karena orang-orang seperti ini membunuh marwah para habaib. Saya kemarin, percaya tidak? Saya kemarin sempat live streaming bersama Habib Hussein Bakil Tuban. Ada juga Habib Hasan dari Bekasi atau Depok itu ya, beliau ya. Ya, saya kemarin live di TikTok, bareng saya live sama beliau. Sebelum saya live, saya melihat live streamingnya Habib Hussein itu banyak dicaci maki sama netizen. Dampak dari ini, dampak dari sifatnya si Bahar. Apa isi komentator itu, komentar-komentarnya itu sama netizen di TikTok, di live streaming TikTok, caci maki. Oh ini yang aku cucu Nabi ya, inilah. Padahal gak ada hubungannya dengan yang namanya Habib Hussein. Gak ada hubungannya yang namanya dengan Habib Hasan. Jadi saat ini, ya Allah, sungguh dilema. Guru-guru kita, Habib-Habib yang lain yang gak ngerti apa-apa mendapat imbas. Dari siapa? Dari kelakuannya Bahar. Maka saya itu sebetulnya sudah memohon berkali-kali untuk para habaib untuk bisa menasehati, ngerem mulutnya Bahar supaya nggak bikin kontroversi. Wabil khususnya karena dia adalah keluarga Ba'alawi atau dari Robitoh yang menganggap statementnya si Bahar kadang-kadang sama itu kayak si Mahdi Bocil itu suruh daftar, kamu daftar dong di Robitoh biar kamu diakuin sebagai cucu Nabi gitu. Kalau kamu nggak daftar di Robitoh, berarti kamu bukan cucu Nabi. Ya, nyenggel Sayyid Zulfikar. Ya, segitu kurang ajar lahnya Bahar bersama pengikut-pengikutnya itu. Artinya, wabil khusus ketua umum Robitoh Alawiyah nasehati Al-Habib. Tolong Al-Habib Taufik Assegaf, nasihati yang namanya Bahar. Ini kalau terus-teruskan ini, lisan yang keluar dari Bahar adalah menyakiti. Tidak pantas dia disebut seorang Habib yang artinya adalah dicintai dan yang mencintai. Habib itu harus dicintai dan Habib harus mau mencintai. Ini Bahar tidak. Ujaran kebencian yang ada. Maka itu tadi untuk Al-Habib Taufik Assegaf sebagai ketua umum Robitoh Alawiyah, saya memohon adalah yang menasehati Bahar. Kasihan saya itu loh, jujur, Masya Allah, udah merinding saya. Karena ditanamkan kecintaan kami terhadap seorang habaib. Dari kecil kami diajarkan untuk itu ketika nyantri. Sampai besar, sampai mengikuti pengajian-pengajian, maulid Nabi dan lain sebagainya. Di majelis-majelis yang didatangkan tokoh habaib. Kami diajarkan untuk mencintai itu. Merinding saya. Sekarang ya Allah, marwah habaib itu, aduh. Hanya gara-gara satu oknum yang namanya Bahar. Jadi, jangan salah paham. Statement-statement Bahar itu mengatakan kok sekarang seolah-olah ini, sekarang ini kok ada kiai, ada Gus, ada semua yang dari NU zaman sekarang kok, sejak kapan kok malah membenci habaib? Jangan bawa-bawa habaib. Ya, saya tahu
Saya yakin Robitoh menjawab, urusan Bahar adalah urusan personal. Betul? Betul. Saya tahu kok Robitoh nggak mau disalahin masalah Bahar. Karena alasan Robitoh adalah ini adalah pribadinya Bahar. Saya yakin. Tapi masa sebagai keluarga besar, sebagai komunitas atau sebuah lembaga yang namanya lembaga pencatatan yang katanya Zuriat Ar-Rasul, masa tidak bisa nasihatin? Walaupun ini personal, tidak membawa atau mengatasnamakan Robitoh. Ya kalau kayak begitu mohon maaf. Saya sih nggak menghendaki itu, tetapi jangan salah ketika nanti umat muslim pribumi meminta untuk membubarkan RA. Jangan salahkan kami nggak berharap semua itu. Kami nggak pernah berharap semua itu. Jangan sampai nanti umat muslim, saya ulangin, jangan sampai nanti umat muslim meminta untuk membubarkan RA. Karena Bahar sudah mencurut-curutkan kiai, Gus, orang-orang NU, curut-curut. Tapi cinta kepada hamba. Nah ini curut-curut sekarang. Nah ini curut-curut. Maaf, ntar diambil lagi pahala. Ini curut-curut yang aku NU sekarang kok malah nyerang hamba. Baik. Begitu aja. Terus satu tadi, jikalau saya mengatakan Azamat Khan yang sekarang ini putus, dipersoalkan, dipermasalahkan sama para yang ngaku-ngaku keturunan ini, kenapa kalian tidak mempermasalahkan iman yang bukan hanya Azamat Khan saja, bahkan Wali Songo tidak diakui oleh iman? Kenapa tidak diakui? Karena dia mengatakan Sayyidina Ubaidillah. Loh, ini bisa terjadi soalnya menurut pengamatan saya, umat muslim di seluruh Indonesia ini sudah mulai ramai narasi-narasi untuk membubarkan RA. Kalau tidak terkonfirmasi kebenarannya. Tentang apa? Tentang diakui atau tidak oleh Nakobah. Terisbat tidak dari RA itu sendiri, dari sebuah komunitas itu sendiri. Nah kalau ini seandainya terputus, makanya pemerintah itu harusnya hadir nih masalah kayak begini. Hadir, dan pakar-pakar sejarah, pakar-pakar yang mengkaji kajian-kajian dari kitab nasab. Nah ini kan bisa didatangkan dari sumber-sumber di seluruh dunia. Masih bisa. Ya, adanya sebuah komunitas yang namanya RA ini, ya kan? Negara asal Timur Tengah mengakui tidak adanya komunitas tersebut sebagai pencatatan zuriat contohnya. Narasi itu sudah banyak. Lah ini kalau sampai meleduk terus, umat muslim menuntut, muslim pribumi wabil khususnya menuntut bahwa, waduh, kalau ini belum terkonfirmasi bahwa dari keluarga ini, katakanlah, ini terputus atau tersambung sama Rasulullah. Waduh, takutnya terputus. Aduh, udah deh, bubarin aja. Walaupun kami nggak berharap yang seperti itu, saudara. Kami nggak berharap RA itu dibubarkan, enggak. Cuma narasi di luar sudah banyak. Orang yang paham, ahli sejarah, ahli-ahli yang mengkaji kitab nasab pun sudah mulai bersuara semua. Kenapa? Karena bagi umat muslim, netizen di seluruh Indonesia ini sebuah penemuan. Dari kajian-kajian yang kita dengarkan dari Yai Haji Madudin, ini sebuah kebenaran gitu. Siapakah keluarga ini sesungguhnya? Ini kita itu pengen tahu jawaban asli secara ilmiahnya yang dinyatakan dan yang diakui oleh dunia. Jadi mengkonfirmasi keabsahannya, kebenarannya. Jadi umat muslim sudah mulai galau. Mengenai itu, mengenai nasab. Satu galau karena nasib, yang kedua mendengar tentang nasab.
mencari kebenaran tentang nasab. Jelas ini wajib hukumnya. Kita harus mengetahui ketika ada yang mengaku. Kan begitu. Secara ilmiahnya. Ketika ada yang mengaku asli, harus menyajikan, harus dikaji keasliannya. Sabda Rasulullah. Kita ikuti. Masa nasib dan nasab. Kan penting nasab nih. Nasab kan harus yang tersambung sama Rasulullah, yang ada darah dalam Rasulullah. Ya. Jadi ini blunder terus. Ini bakal ramai. Bener saya mohon maaf. Ya. Untuk para habaib saya mohon maaf. Saya udah ingatkan berkali-kali. Hanya gara-gara si Bahar blunder akhirnya membunuh marwah para habaib secara jamaah. Kena imbasnya semua, Masya Allah. Kasihan. Apalagi narasi-narasi di luar sana sudah mulai banyak. Bubarkan RA. Kenapa? Karena belum terkonfirmasi kebenarannya, tersambung atau terputusnya sebuah. Bahkan saya boleh nggak bocorkan sedikit. Sudah mulai ada pergerakan pribumi yang terdiri dari jamaah, ustadz, para kiai pribumi. Hati-hati. Saya sampaikan kayak begini belak-belakan. Saya nggak bisa menyimpan sesuatu. Ya kiranya ini penting. Saya perlu sampaikan. Saya sampaikan. Itu para habaib yang saya cintai, yang saya hormati, yang tidak pernah bermasalah sama sekali, yang tetap alim. Jangan karena Bahar. Saya tahu, saya sudah ditarik sendiri, ada beberapa grup pergerakan ini sangat bahaya. Grup pribumi sudah mulai banyak mau bikin pergerakan. Tinggal nunggu kliknya saja. Hati-hati. Saya nggak menginginkan semua itu terjadi, tetapi ya, ini kalau nggak dikonfirmasi yang sebenar-benarnya, si Bahar tidak mengerem lisannya, selalu bikin kontroversi,